Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti, Allah menyertai kita. Kita telah melalui tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Tetaplah yakin dan percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah selalu menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Di tahun 2021 ini, yuk kita makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Oh iya, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan. Persembahan ibadah sekolah minggu dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang sangat baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu tanggal 17 Januari 2021. Kakak ucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita siapkan hati kita memuji, kita memuliakan Raja di atas segala raja. Yuk kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Yesus
adalah Allah dan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau kami boleh ada di tahun 2021 ini dan kami dapat melewati tahun 2020 karena Engkau selalu bersama dengan kami. Bapa, hari ini tanggal 17 Januari ibadah perdana sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua yang mengikuti ibadah online sekolah minggu pagi hari ini Engkau berkati Tuhan. Tidak ada yang terlewat satupun. Engkau memberkati hidup kami semakin hari semakin baik di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan ibadah kami, ibadah perdana sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kan udah masuk nih di tanggal 17 Januari 2021. Berarti kita udah 17 hari nih di tahun 2021 ya. Nah, semakin hari nih kita harus tambah cinta Yesus, tambah percaya Yesus, tambah benci dosa, dan tambah setia. Yuk kita naikkan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan pujian 1, 2, 3. One, two, three, one, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan pujian Yesus namamu yang termanis. Terima kasih Bapak, jikalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu Bapak boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan makin banyak orang yang percaya melalui tingkah laku kami kalau Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Puji Tuhan ya, kita bisa kembali beribadah di tahun yang baru 2021. Nah, untuk itu, walaupun di tahun yang baru, tetap beribadahnya harus makin semangat adik-adik ya. Nah, untuk itu, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan, maka adik-adik semua cari posisi yang nyaman, agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhannya. Nah, kakak punya 2 gambar nih adik-adik ya. Nah, ini sih bisa dibilang atau disebut sebagai emoji gitu. Nah, yang pertama ada gambar apa ya? Tereng! Nah, gambar apa nih? Ya, muka takut atau kaget adik-adik ya. Biasanya kalau kita takut itu kita jadi kayak kaget gitu mukanya. Nah, biasanya muka takut seperti ini itu pas kita dalam keadaan misalkan takut mau ke kamar mandi, takut gelap gitu, takut sendirian. Nah, setelah takut itu muncul, biasanya kita jadi, apa nih? Menangis adik-adik ya. Aku takut gelap, aku takut di rumah sendiri gitu ya, jadi takut adik-adik ya. Nah, apa sih hubungannya emoji takut dengan nangis ini sama firman Tuhan kali ini? Yuk kita simak baik-baik. Nah, yang pertama, coba kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik, masih ingat kan tema Natal kita tahun 2020 nih? Bulan kemarin nih kan, pasti masih hafal lah ya. Masih ingat apa temanya? Tuhan Yesus bersamaku, ya. Nah, tema itu diambil dalam Matius 1 ayat 23. Yuk, kita simak baik-baik, kita baca bareng-bareng firman Tuhannya. Kita buka Alkitabnya dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Nah, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia
Immanuel. Nah, ya, kita sudah baca nih ayat ini. Nah, siapa yang tahu arti kata nubuat ya? Nubuat. Siapa yang tahu arti kata nubuat? Nah, nubuat itu artinya pernyataan dari Tuhan kepada orang pilihannya, adik-adik ya, tentang apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, biasanya orang pilihannya ini itu biasanya adalah seorang nabi, adik-adik ya. Nah, yuk sekarang kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita mau buka nih salah satu nubuat Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya untuk Raja Ahaz. Raja siapa? Ahaz. Nah, siapa yang tahu Ahaz itu siapa? Ada yang tahu? Ya, Ahaz itu adalah seorang raja dari Yehuda, adik-adik ya. Nah, sekarang kita pegang lagi Alkitabnya, kita mau baca satu ayat lagi dalam Yesaya 7 ayat 14. Dibuka yuk, bareng-bareng. Yesaya 7 ayat 14. Oke. Yesaya 7 ayat 14. Yang sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, Kak Ica bacain ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, sekarang coba nih kita perhatikan baik-baik dari ayat yang sudah kita baca tadi sebelumnya dalam Matius 1 ayat 23 dan dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Ada sebuah kesamaan adik-adik ya. Ada yang sadar gitu apa yang sama ya gitu. Ya, nah dalam Yesaya 7 ayat 14 itu ditulis sekitar 700 sebelum Masehi adik-adik ya. Wah, udah tua banget ya, udah jauh banget ya. Nah, sedangkan Yesus lahir itu tahun 1 Masehi, sesudah si 700 sebelum Masehi itu. Nah, berarti apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yesaya itu digenapi, adik-adik ya. Sama, seperti di dua ayat tadi tuh sama adik-adik ya, intinya ya. Nah, adik-adik, jadi terbuktikan kalau Tuhan Yesus itu tuh, kalau Tuhan itu tidak pernah berbohong adik-adik ya. Tuhan itu berjanji kepada Raja Ahaz tuh yang tadi bahwa ia akan mendatangkan seorang yang disebut Immanuel ya. Dan yang disebut Immanuel tidak lain adalah siapa? Yesus adik-adik ya. Nah, siapa di sini yang tahu artinya Immanuel? Ada yang tahu? Tadi ada yang nyimak gak? Immanuel artinya apa ya? Gitu. Kalau lupa, kita buka lagi dalam Matius 1 ayat 23. Nah, nih. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Immanuel berarti artinya apa? Allah menyertai kita. Nah, adik-adik seperti gambar wajah takut tadi Kak Isha nih yang ini. Nih ya. Takut itu biasa terjadi pada siapapun adik-adik ya, baik kepada adik-adik, baik kepada Kak Ica, baik kepada mama papa, orang yang lebih tua gitu. Baik orang kaya maupun orang miskin itu juga pasti mengalami hal takut adik-adik ya. Pokoknya takut itu bisa dialami oleh siapapun, siapa saja adik-adik ya. Nah, hari ini kita melihat seorang raja yang juga mengalami takut adik-adik ya. Tadi siapa raja yang sebelumnya Kak Ica sebut? Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini adalah seorang raja Yehuda adik-adik ya. Mengapa Raja Yehuda takut? Kok seorang raja takut ya? Bukannya dia itu dihormati banyak orang gitu, bukannya dia dilindungi banyak orang gitu. Jadi kok dia punya panglima banyak, kok dia takut gitu ya? Nah, karena kenapa si Raja Ahaz ini takut adik-adik ya? Dia takut karena kerajaannya sedang diserang oleh Raja Rezin. Ya, yang pertama Raja Rezin, yang kedua Raja Aram, dan yang ketiga Pekah bin Remalia Raja Israel adik-adik ya. Nah, sekarang buat ngebuktiin kita baca yuk satu ayat Alkitab. Terambil dalam Yesaya 7 ayat 1. Buka lagi Alkitabnya. Yesaya 7 ayat 1 ya.
Sudah? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Nah, judul perikopnya adalah Yesaya dan Raja Ahaz. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya, adik-adik ya. Tentu saja Raja Ahaz ini tuh takut karena diserang oleh dua kerajaan besar. Yang pertama itu tadi Raja Yehuda ya. Maka Raja Aram dan Raja Israel, adik-adik ya. Nah, tetapi Tuhan tidak ingin Raja Ahaz tuh takut, adik-adik ya. Maka Tuhan mengutus Yesaya untuk mengatakan kepadanya Immanuel ya. Ingat-ingat lagi, Immanuel ya. Nah, oke. Yang berarti Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan ingin mengingatkan nih kepada Raja Ahaz, jangan takut, Tuhan akan menyertai meskipun sedang dikepung oleh dua kerajaan, adik-adik ya. Nah, dari ayat bacaan yang sudah kita baca tadi nih ya, ternyata Yesus disebut Immanuel, adik-adik ya. Yesus disebut Immanuel. Nah, jadi rencana kehadiran Yesus sudah lama sekali ya, sudah lama sekali direncanakan, adik-adik ya. Sejak zaman Raja si Ahaz itu yang waktu itu sedang takut, adik-adik ya. Nah, kehadiran Yesus itu telah difirmankan sejak zaman dahulu kala, adik-adik ya. Itu adalah bukti bahwa Allah benar-benar ingin menyertai manusia. Nah, jadi yuk kita serukan Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Jadi adik-adik semua nggak perlu takut lagi nih, nggak perlu takut dan nggak perlu sampai nangis lagi gitu ya. Dalam keadaan apapun, baik dalam ruangan gelap, baik dalam misalkan adik-adik lagi sendirian di rumah gitu, atau mau ke toilet takut gitu ya, nggak perlu takut adik-adik ya. Nah, karena selama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menaati semua perintahnya, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mari bersama-sama menghafal ayat hafalan kita yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 24b. Dibuka yuk bareng-bareng. Kejadian 26 ayat 24b. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Nah, kita mulai itu dari yang janganlah takut sebab aku menyertai engkau ya. Gampang banget ya adik-adik ya. Kejadian 26 ayat 24b. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau ya. Itu saja firman Tuhan kali ini, dan jangan lupa kalau sudah hafal ayat hafalannya dikumpulkan ke kakak-kakak koordinator masing-masing ya. Oke. Nah, untuk itu kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu, walaupun masih tetap ibadah online di YouTube. Tapi kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami bisa boleh kembali lagi beribadah sekolah minggu di gereja dan bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan pada hari ini kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Sekarang kami nggak perlu takut lagi, walaupun ruangan gelap, kami tidak takut lagi kami sendirian, ataupun mau ke toilet, atau dalam hal apapun Tuhan, karena kami kian percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati hari ke hari kami selanjutnya, tetap Tuhan yang memberkati. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jadi berkat buat banyak orang, dan jangan lupa tetap semangat beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Shalom. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih, Tuhan memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."